Pemirsa, seorang supir tewas akibat truk yang dikendarainya terjun ke sungai yang berada di jurang sedalam 60 meter di Bone, Sulawesi Selatan. Kecelakaan disebabkan truk tak mampu melewati tanjakan. Evakuasi jasad korban dari dasar jurang berlangsung dramatis. Dibantu warga, petugas berupaya mengevakuasi jasad supir truk dari dasar jurang di kedalaman 60 meter di Salomarunge, Desa Ureng, Bone, Sulawesi Selatan. Truk yang dikemudikan korban mundur dan terjun ke jurang lantaran tak mampu melewati jalanan menanjak. Korban tewas karena ikut terbawa dalam truk saat jatuh ke sungai. Sementara sang kernet selamat lantaran sempat melompat turun untuk mengganjal roda truk dengan batu. 7 ton pakan ternak muatan truk berserakan di dasar jurang. Proses evakuasi korban berlangsung dramatis. Karena tinggi tanjakan dan berat tufangannya, jadi mobil ini mundur dan akhirnya terjun ke sungai. Jenazah korban dievakuasi ke rumah sakit. Dari Bone, Sulawesi Selatan, Bulan Sri Indra melaporkan. Kasus temuan jasad seorang wanita yang terkubur di lahan warga di Sleman, Yogyakarta terus diselidiki. Warga melihat 2 pemuda berboncengan motor di sekitar lokasi penemuan jasad korban. Selembar SKCK atau surat keterangan catatan kepolisian juga menjadi petunjuk identitas korban. Warga Umbul Martani Ngemplak, Sleman, Yogyakarta dikejutkan dengan penemuan jasad perempuan tanpa identitas terkubur di lahan warga di tepi sungai. Jenazah pertama kali ditemukan pemilik lahan yang penasaran dengan bau menyengat. Aroma tak sedap tersebut awalnya diduga dari jeroan hewan kurban yang dibuang sembarangan. Namun setelah gundukan tanah digali ditemukan jenazah korban. Petugas yang mengevakuasi jenazah mendapati rusaknya pakaian korban. Hasil penyelidikan awal diketahui, di sekitar lokasi kejadian petugas menemukan surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK milik korban. Korban DLP 21 tahun tercatat tinggal di Ceper, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Tak hanya itu, warga juga memergoki 2 pemuda berboncengan motor di sekitar lokasi kejadian sebelum jasadnya ditemukan. Bahwa sebelum beberapa hari ada warga atau pemuda yang berboncengan hilir mudik di sekitar lokasi. Namun demikian warga tidak merasa curiga karena seperti biasa tempat ini tempat yang dikatakan jauh dari pemukiman ya jauh, namun karena tegalan hingga tidak begitu direspon oleh warga. Usai otopsi di Rumah Sakit Bayangkara, jenazah korban dimakamkan di kampung halamannya. Kasus ini terus diselidiki. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko melaporkan. Duka menyelimuti keluarga korban, wanita 21 tahun yang ditemukan tewas terkubur di perkebunan di Sleman, Yogyakarta. Korban ditemukan tewas setelah 1 pekan hilang. Motor dan handphone korban raib diduga dibawa kabur pelaku. Keluarga terpukul, terlebih dalam waktu dekat korban akan segera menikah dengan tunangannya. Doa dipanjatkan keluarga saat berziarah ke makam Triana Listia Pramesti di Kelurahan Mlesek, Klaten, Jawa Tengah. Selamat dan Sulistowati, orang tua korban, masih tak percaya anaknya yang hilang 2 pekan lalu ditemukan tewas mengenaskan. Korban 21 tahun sebelumnya ditemukan tewas terkubur di perkebunan Perdukuhan Ngemplak Asem, Sleman, Yogyakarta. Selama ini menurut keluarga, korban tak punya masalah. Namun terakhir kali, 1 pekan lalu korban pergi pamit dengan mengendarai motor usai bermain dengan adiknya. Sejak saat itu, handphone korban tak bisa dihubungi. Kak Dita mana, Dek? Kak Dita pergi. Lah nondi. Nggak ngerti, Bu. Pergi cuma gitu. Oh, itu hari Kamis. Hari Kamis. Siang. Habis nyayur sop. Oh, tapi sebelumnya tidak ada Nggak ada. tanda-tanda nopo masalah, tidak ada, Bu. Nggak ada, Bang. Saat korban ditemukan tewas, sepeda motor dan handphone korban hilang. Padahal tak lama lagi korban akan segera menikah dengan tunangannya. Selama ini nggak kerja, Pak. Ya masih nyari-nyari kerjaan.
masih single gitu. Udah tunangan. Oh, tunangan. Padahal rencana dalam bulan-bulan ini mau dinikahkan. Oh, gitu. Sudah ada rencana. Sudah ada rencana. Sudah ada rencana. Oh, sudah. Jadi resepsinya rencana bulan ini gitu. Ya, bulan ini tahun-tahun inilah. Oh, tahun. Keluarga berharap polisi bisa segera menangkap pelaku pembunuhan ini dan mengganjar hukuman seberat-beratnya. Dari Klaten, Jawa Tengah, Saiful Effendi melaporkan. Pemirsa, saat sedang kesusahan akibat pandemi COVID-19, sejumlah warga malah menjadi korban penipuan bisnis tabung oksigen bodong. Ibarat pepatah, sudah jatuh tertimpa tangga. Bukan hanya tabung oksigen yang sangat diperlukan tak kunjung datang, tapi juga terungkap adanya tabung oksigen yang dimodifikasi dari tabung alat pemadam kebakaran. Demi meraup keuntungan, pelaku menjual dengan harga berkali-kali lipat. Penggerebekan narkoba yang dilakukan aparat Polres Metro Tangerang Kota di sebuah hotel di kawasan Taman Sari, Jakarta Barat mengungkap fakta mengejutkan. Selain narkoba, di kamar hotel yang dihuni Iksan Fadila, polisi menemukan berbagai alat medis, mulai dari obat terapi untuk pasien COVID-19, tabung oksigen, hingga masker dan sarung tangan yang ditimbun pelaku. Pelaku tak berkutik meski awalnya sempat mengelak dengan alasan berbagai alat medis tersebut hanya titipan. Dia juga pecandu narkoba. Jadi kita tangkap pecandu narkobanya, kemudian kita geledah di salah satu hotel tempat dia tinggal. Itu penuh, hotel itu penuh dengan alat-alat kesehatan ini. Jadi ada tabung gas, kemudian obat-obatan COVID, kemudian ada sarung tangan kesehatan yang digunakan oleh tenaga kesehatan kita dalam melakukan perawatan yang terkena COVID. Mencengangkan saat diperiksa diketahui tabung oksigen yang dijual pelaku secara online ini ternyata abal-abal. Tanpa memikirkan dampaknya bagi korban, tabung oksigen tersebut ternyata hasil modifikasi dari tabung alat pemadam api ringan atau APAR. Tidak tanggung-tanggung, tabung oksigen abal-abal ukuran 1 meter kubik ini dijual pelaku dengan harga selangit mencapai 4,5 juta rupiah. Tabung yang memang benar-benar digunakan untuk untuk oksigen, karena ditulis di sini ada tulisan ini dibanding dengan yang bukan AKR atau oksigen murni. Nah, ini tabungnya beda, dia agak kecil dan ada tulisannya di sini adalah PMK dan CO2. Memang pada umumnya orang dalam kondisi kalut ini pasti dianggap sama, karena sama ada katupnya, ini nanti tinggal dipasang regulator, kemudian ada isinya kita nggak tahu dia isi oksigen murni atau memang bahan lain. Ironis, dengan tampilan baru setelah tabung alat pemadam kebakaran dimodifikasi, selama 10 bulan pelaku beroperasi, sudah 50 orang menjadi korban penipuan. Pada saat penjualan yang bersangkutan waktu beli alat pun, beli barang-barang itu pun secara online, dan pada saat setelah dia modifikasi jadi bagus, dia menjual dengan online juga. Kurang lebih 10 bulan ini, tersangka sudah berhasil mengedarkan atau menjual kurang lebih 50 tabung. Masih melakukan pendalaman terhadap pelaku karena sampai saat ini pelaku masih berbelit-belit dalam memberikan keterangan. Dan ini pelan-pelan kita akan melakukan pendalaman secara intensif pada pelaku terkait dengan keberadaan atau jaringan-jaringan yang bekerja sama pelaku untuk melakukan pendistribusian atau penjualan alat-alat kesehatan ini. Kepada polisi, pelaku Ihsan mengaku mendapat untung Rp200.000 hingga Rp300.000 dari setiap tabung oksigen modifikasi yang dijualnya. Saudara jual berapa tabung-tabung tersebut? Saya 4,5 bang, 4,5 sampai 4,7 bang. 4,5 itu 4,5 apa? 4,5 juta. Nah itu modalnya juga kadang kalau 4,5 juta saya jual 4,7. Kalau yang 4,3 juta saya jual 4,5. Saya nggak lebih dari itu bang.
Boleh cek semua kok, itu pengeluaran sama pemasukan buku ini saya, rekening saya. Nggak pernah saya lebih-lebih dari itu, Bang. Saudara jual berapa tabung-tabung tersebut? Saya 4,5, Bang. 4,5 sampai 4,7, Bang. 4,5 itu 4,5 apa? 4,5 juta. Nah itu modalnya juga kadang kalau 4,5 juta saya jual 4,7. Kalau yang 4,3 juta saya jual 4,5. Saya nggak lebih dari itu, Bang. Boleh cek semua kok, itu pengeluaran sama pemasukan buku ini saya, rekening saya. Nggak pernah saya lebih-lebih dari itu, Bang. Begitu pula dengan obat terapi COVID juga dijual pelaku Ihsan Fadila secara online dengan harga berkali-kali lipat dari harga normal. Di Jakarta, sejumlah warga yang memerlukan tabung oksigen juga menjadi korban tertipu penjualan melalui media sosial akun Instagram Umina Collection 99. Korban yang membutuhkan untuk keluarganya karena terinfeksi COVID-19 membeli seharga Rp750.000 per tabung dengan mentransfer ke rekening bank. Namun ternyata tabung yang ditunggu tak pernah datang. 3 pelaku penipuan ditangkap di Sulawesi Selatan. Mereka memang satu komplotan. Pelakunya atau tersangkanya 3 orang ini sudah kita bawa ke sini. Ini adalah warga atau masyarakat yang bertempat tinggal di Sulawesi Selatan. Korbannya cukup banyak. Yang sempat ramai di media sosial bahwa banyak sudah menjadi korban oleh para pelaku penipuan ini. Ya. 3 pelaku penipuan menawarkan jual tabung oksigen melalui Instagram @umina_collection99. Tabung oksigen dijual 3 kali lipat lebih mahal dari Rp250.000 menjadi Rp750.000. Padahal pelaku sama sekali tidak berjualan tabung oksigen. Korban atau keluarga pasien COVID-19 yang memerlukan membeli dengan mentransfer uang ke rekening bank, bahkan ada 1 korban yang membeli 10 tabung oksigen. Namun korban tertipu karena tabung oksigen yang dibeli tak kunjung datang. Para pelaku menipu dari wilayah Sulawesi Selatan. Beragam cara dilakukan sindikat kejahatan di tengah pandemi COVID-19. Pelaku di Depok, Jawa Barat mencatat nama Puskesmas Sukmajaya sebagai lokasi pengambilan tabung oksigen. 2 orang warga menjadi korban setelah membayar. Pelaku mengarahkan korban mengambil tabung oksigen di Puskesmas Sukmajaya. Padahal Puskesmas tidak melakukan aktivitas jual beli tabung oksigen. Saya juga kaget ya dengan hal seperti itu, karena itu kan berarti ada pencemaran nama baik Puskesmas, karena kami tidak pernah menjual belikan tabung oksigen, malah kami justru kadang membantu pasien yang memang membutuhkan apabila memang tabung oksigen ada di Puskesmas kami bantu untuk pasien. Para pelaku kejahatan yang memanfaatkan kondisi warga yang sedang kesusahan akibat pandemi COVID-19 layak diganjar hukuman berat. Para pelakunya terancam 20 tahun penjara. Namun agar terhindar dari aksi penipuan, masyarakat diimbau agar berhati-hati saat membeli peralatan medis, terlebih jika dilakukan secara online. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, jalani isolasi mandiri di hotel, seorang pria kedapatan jajan bakso di pedagang keliling yang lewat depan hotel. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan, tetap di Serkap Investigasi.